Penulis dari kitab 1 Korintus adalah Rasul Paulus. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Tanggal penulisan surat ini diperkirakan antara tahun 55 dan 56 Masehi. Surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus di Efesus. Surat ini berisi nasihat dan pengajaran Paulus kepada jemaat di Korintus untuk tetap bersatu. Lalu, mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus? Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus dengan beberapa tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan nasihat dan pengajaran kepada jemaat tersebut. Surat ini berisi penjelasan mengenai berbagai masalah dan pertanyaan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus seperti perpecahan, pergumulan moral, perbedaan pandangan dalam ibadah, dan kebingungan seputar kehidupan Kristen. Selain itu, Paulus juga ingin memperbaiki hubungan antara dirinya dan jemaat di Korintus. Terdapat beberapa konflik dan ketidaksepahaman yang terjadi antara Paulus dan jemaat tersebut. Dalam surat ini, Paulus berusaha menjelaskan dan memperbaiki hubungan mereka serta mengingatkan jemaat akan otoritasnya sebagai rasul yang diutus oleh Tuhan. Paulus juga ingin memperkuat iman dan membangun karakter jemaat Kristen di Korintus. Dia memberikan pengajaran mengenai kasih, kesatuan, pentingnya hidup yang kudus, serta penggunaan karunia-karunia roh. Paulus berharap agar jemaat di Korintus dapat tumbuh dan berkembang dalam iman mereka serta hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Secara keseluruhan, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk memberikan nasihat, memperbaiki hubungan, memperkuat iman, dan membangun karakter Kristen dalam jemaat tersebut. Di kota Korintus yang maju dan penuh dengan kehidupan, terdapat jemaat Kristen yang terdiri dari orang-orang yang beragam latar belakang dan pemikiran. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang terpaku pada kebijaksanaan manusia dan kekuatan duniawi. Namun, di tengah dunia yang penuh dengan hikmat manusia, ada seorang rasul yang bernama Paulus yang mengunjungi jemaat di Korintus. Paulus datang dengan pesan yang berbeda. Dia datang membawa kabar tentang salib Kristus yang dianggap kebodohan bagi banyak orang. Ketika Paulus berbicara kepada jemaat, banyak dari mereka yang merasa bahwa pesan tentang salib adalah kebodohan. Mereka menganggapnya tidak masuk akal dan tidak relevan dengan kehidupan mereka yang penuh dengan kebijaksanaan manusia dan pencapaian duniawi. Namun, Paulus tidak gentar dan tetap menyampaikan pesannya dengan penuh keyakinan. Dia mengatakan, kebodohan Allah lebih bijak daripada kebijaksanaan manusia, dan kelemahan Allah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Paulus menjelaskan bahwa kebijaksanaan manusia tidak akan pernah dapat memahami rencana dan kehendak Allah. Kebijaksanaan manusia hanya terbatas pada dunia ini, sedangkan kebijaksanaan Allah melampaui segala batas. Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa Allah memilih hal-hal yang lemah dan bodoh dalam pandangan manusia untuk menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Pesan tentang salib Kristus adalah bukti nyata bahwa kekuatan Allah termanifestasi dalam kelemahan manusia. Salib adalah tanda kasih Allah yang tak terbatas, yang mengubah kebodohan menjadi hikmat dan kelemahan menjadi kekuatan. Dalam dunia yang penuh dengan kebanggaan dan kekuatan manusia, pesan tentang salib menantang pandangan dunia tersebut. Namun, bagi mereka yang mempercayainya, salib adalah kekuatan penyelamatan. Bagi mereka yang percaya, salib adalah hikmat dan kekuatan Allah yang membawa hidup ke dalam kegelapan dan kebangkitan ke dalam kelemahan. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada kebijaksanaan manusia dan pencapaian duniawi. Terkadang, apa yang dianggap bodoh dan lemah oleh dunia dapat menjadi sumber kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa dalam pandangan Allah. Kitab 1 Korintus mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam iman kita. Meskipun dunia mungkin menganggapnya kebodohan, karena dalam kebodohan dan kelemahan itulah kuasa Allah termanifestasi. Dari kitab 1 Korintus 1, 18-25, kita dapat memetik beberapa pelajaran penting, yaitu: pertama, kebijaksanaan manusia dan kebijaksanaan Allah. Pesan utama dari pasal ini adalah perbandingan antara kebijaksanaan manusia dengan kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan manusia terbatas dan terikat pada dunia ini, sedangkan kebijaksanaan Allah melampaui segala batas.
Kita harus menyadari bahwa kebijaksanaan manusia tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya rencana dan kehendak Allah. Kedua, salib Kristus sebagai kekuatan. Meskipun pesan tentang salib dianggap bodoh dan kelemahan oleh dunia, bagi mereka yang percaya, salib adalah kekuatan penyelamatan. Salib Kristus adalah tanda kasih Allah yang tak terbatas, yang mengubah kebodohan menjadi hikmat dan kelemahan menjadi kekuatan. Kita harus mengandalkan kekuatan salib Kristus dalam hidup kita dan tidak bergantung pada kebijaksanaan manusia semata. Ketiga, pilihan Allah terhadap yang lemah dan bodoh. Allah memilih hal-hal yang lemah dan bodoh dalam pandangan manusia untuk menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa. Pesan ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada pandangan dunia yang menghargai kekuatan dan kebijaksanaan manusia. Kita harus belajar merendahkan diri dan mengandalkan kuasa Allah dalam kelemahan kita. Keempat, pentingnya iman yang teguh. Meskipun dunia mungkin menganggap pesan tentang salib sebagai kebodohan, kita harus tetap teguh dalam iman kita. Kita harus mempercayai bahwa salib adalah hikmat dan kekuatan Allah yang membawa hidup ke dalam kegelapan dan kebangkitan ke dalam kelemahan. Kita harus memilih untuk hidup berdasarkan kebenaran dan kehendak Allah, bukan berdasarkan kebijaksanaan manusia. Dalam kesimpulannya, kitab 1 Korintus 1 ayat 18-25 mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada kebijaksanaan manusia dan pencapaian duniawi. Kita harus mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan Allah dalam hidup kita. Pesan tentang salib Kristus mengajarkan kita untuk merendahkan diri, mempercayai kuasa Allah dalam kelemahan kita, dan hidup berdasarkan iman yang teguh.